Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat datang kepada Bapak Ibu yang mengikuti webinar pada kesempatan kali ini, maupun dari Sivitas maupun luar Sivitas, penulis dan calon penulis di Telkom University. Kami ucapkan selamat datang pada kegiatan Open Discussion 3, Open Library 2024 dengan topik konversi tugas akhir menjadi buku non-fiksi. Sesi ini akan membahas upaya peningkatan kemampuan menulis agar tugas akhir nantinya akan dikonversikan menjadi karya buku non-fiksi. Pastinya seru, jadi dipastikan rekan-rekan semua mengikuti hingga akhir acara. Acara ini kurang lebih berdurasi 90 menit. Bagi para penanya, bisa menanyakan pertanyaan di kolom chat atau bahkan raise hand pada saat sesi tanya-jawab. Link presensi akan ada di akhir acara, jadi dipastikan rekan-rekan harus mengikuti hingga sesi berakhir. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini, kepada yang terhormat yaitu Ibu Epik Finili, General Manager LSP Penulis dan Editor Profesional. Selamat pagi, Ibu Epi. Selamat pagi Pak Adi, selamat pagi Bapak Ibu semua. Oke, mohon izin juga perkenalkan, nama saya Adit Pratama, saya pustakawan di Open Library Telkom University, yang tentunya akan memandu acara hari ini. Sebelum kita memulai acara, kepada rekan-rekan semua diharapkan untuk duduk dengan posisi tegak karena kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Telkom University.
Berusaha padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa, singkirkan menang, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Hadirin dipersilahkan untuk duduk nyaman kembali. Baik, selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu Rika Yulian MIKOM selaku Koordinator Telyu Press. Kepada Ibu Rika, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Epik Pinili, kemudian para dosen, rekan-rekan mahasiswa, serta seluruh peserta workshop yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kita panjatkan karena atas berkat rahmat dan juga karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti workshop penulisan dengan tema konversi tugas akhir menjadi buku non-fiksi. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini, terutama kepada narasumber Ibu Epik Pinili yang telah bersedia meluangkan waktu dan juga berbagi pengetahuan serta pengalamannya dengan kita semua. Rekan-rekan yang saya hormati, tugas akhir atau skripsi adalah karya akademik yang merupakan hasil dari penelitian dan juga pemikiran mendalam para sivitas selama masa studinya. Sangat disayangkan bila karya-karya tersebut tidak dapat diakses dan dimanfaatkan secara optimal. Nah, karena dalam tugas akhir tersebut terkandung potensi besar untuk dikembangkan menjadi buku non-fiksi yang nantinya tidak hanya dapat dibaca atau dimanfaatkan oleh kalangan akademisi, tapi juga bisa digunakan secara optimal oleh masyarakat umum. Mengubah tugas akhir menjadi buku non-fiksi adalah cara paling efektif untuk menyebarluaskan pengetahuan, memberikan kontribusi yang lebih luas kepada masyarakat, dan tentu saja ini akan meningkatkan profil penulis di dunia akademisi maupun di luar akademi. Buku non-fiksi yang berasal dari tugas akhir dapat memberikan wawasan, solusi praktis, dan juga inspirasi bagi banyak orang. Nah, dalam workshop ini, kita akan mempelajari berbagai aspek penting dalam proses konversi tugas akhir menjadi buku non-fiksi. Nah, mulai dari pemilihan topik yang relevan, kemudian juga mungkin nanti ada penyesuaian gaya penulisan, termasuk juga bagaimana publikasi hingga strategi penerbitan. Nah, narasumber kita pada hari ini tentu saja ahli dalam bidang penulisan, penerbitan, dan juga publikasi yang nanti akan membimbing kita melalui langkah-langkah serta contoh-contoh konkret dan praktis yang nanti bisa kita dapatkan. Saya berharap melalui workshop ini kita semua akan memperoleh pengetahuan dan juga keterampilan yang diperlukan untuk mengubah tugas akhir menjadi karya non-fiksi yang nantinya bisa menjadi karya yang lebih bernilai dan juga berdampak luas. Saya juga mengajak kepada para peserta yang hadir hari ini dalam workshop ini untuk aktif berpartisipasi
berpartisipasi, kemudian juga berdiskusi agar kita bisa saling belajar dan juga mendapatkan manfaat maksimal dari kegiatan hari ini. Nah, akhir kata mungkin semoga workshop ini berjalan dengan lancar, memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian, kehadiran, dan juga partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti workshop kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan mahasiswa, sivitas, dan juga masyarakat lainnya. Baik, terima kasih Ibu Rika atas sambutannya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke acara inti, yaitu Open Discussion 3, konversi tugas akhir menjadi buku non-fiksi. Sebelum masuk ke sesi acara, saya akan terlebih dahulu membacakan profil dari Ibu Epi. Jadi Ibu Epik Finili ini, beliau sudah lebih dari 20 tahun berpengalaman dalam bidang penulisan, editor, dan penerbitan buku. Ibu Epik juga sudah menulis lebih dari 50 buku, menyunting lebih dari 200 buku, dan menjadi konsultan penyusunan buku di beberapa kementerian atau lembaga. Pendidikan terakhir beliau adalah S2 Linguistik Terapan, Universitas Negeri Jakarta. Lingkup kepakaran beliau juga ada banyak, yaitu diantaranya ada penulisan akademisi, penulisan buku non-fiksi, penulisan buku anak, penyuntingan naskah, penyuntingan substantif, tutor pelatihan penulisan dan penyuntingan, dan juga konsultasi penulisan dan penyuntingan naskah. Ada juga beberapa jabatan strategis yang pernah diemban atau sedang diemban beliau pada karir profesionalnya. Di antaranya, beliau juga pernah menjadi manajer penerbitan CV Arya Duta, penulis dan editor bersertifikat BNSP, General Manager Institut Penulis Indonesia, konsultan penyusunan buku di kementerian atau lembaga, tim penyusun SKKNI bidang penerbitan buku, dan juga konsultan pengelolaan dan pengembangan LSP. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Epik untuk menyampaikan materi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua Bapak dan Ibu. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini senang sekali cuaca yang cukup cerah. Mungkin cenderung panas ya. Dapat membersamai Bapak dan Ibu meskipun dalam ruang maya, mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan kita, tidak mengurangi keakraban kita, dan senantiasa mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak dan Ibu, senang sekali pada hari ini dapat memenuhi undangan dari teman-teman Telkom University Press nih ya. Tempoh hari saya dihubungi oleh Pak Ridwan. Salam hormat saya untuk Ibu Rika. Salam kenal Ibu. Dan salam hormat Kenal, Bu. juga untuk Pak Adit yang hari ini sebagai pewara sekaligus juga moderator. Dan salam bahagia untuk Bapak dan Ibu yang hari ini sudah berkenan hadir. Kita bersama-sama akan berdiskusi selama kurang lebih mungkin 60 menit ke depan barangkali ya. Tema yang sangat menarik yang diangkat oleh Telkom University Press. Luar biasa. Ini PR yang sangat panjang tapi yang sangat kami inginkan Ibu Rika ya. Sangat menarik sekali, yaitu konversi tugas akhir menjadi buku non-fiksi. Karena ini memang PR Bapak dan Ibu, kita semua Bapak dan Ibu yang memang memiliki tugas akhir ya di kegiatan akhir pendidikan kita. Dan ini seringkali terlupakan untuk mendiseminasinya begitu ya.
mengubahnya menjadi bentuk lain yang tanpa kita sadar sebetulnya topik penelitian kita itu ternyata memberikan dampak luas gitu ya, dapat memberikan pengetahuan yang banyak untuk masyarakat. Nah, selain itu tentunya juga kami berharap bahwa dengan kita berupaya mengalihkan dari hasil penelitian kita kepada buku-buku, begitu ke bentuk buku, maka apa yang Bapak Ibu peroleh selama ini dari pelatihan itu dari penelitian itu akan berdampak luas kepada masyarakat ya, dapat menjadi pengetahuan-pengetahuan yang mungkin bisa jadi sebagai salah satu solusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Itulah harapannya Bapak Ibu ya. Kenapa? Kan hasil penelitian saya kira bukan hanya milik kita. Ya, bukan hanya milik kita, tapi justru akan jauh lebih bermanfaat apabila pengetahuan dan hasil penelitian ini bisa memberikan maslahat untuk masyarakat. Nah itu ya, dan mudah-mudahan dengan dialihkannya dari tugas akhir Bapak dan Ibu, teman-teman semua, ini bisa memberikan dampak itu, begitu ya, harapan-harapan itu bisa tercapai. Beda hal apabila penelitian ini mungkin Bapak dan Ibu hanya menjadi repositori nih di perpustakaan begitu ya. Tidak akan banyak masyarakat yang dapat mengakses sejauh itu begitu. Berbeda hal apabila sudah menjadi buku maka akses masyarakat terhadap pengetahuan dan hasil penelitian akan jauh lebih mudah. Baik Bapak dan Ibu, barangkali saya izin beragih salindia bersama Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dapat saya sampaikan dengan sebaik-baiknya. Pak Adit, apabila waktu paparan saya mungkin sudah akan mendekati habis, mohon saya diingatkan. Baik, Ibu. Supaya tidak terlalu anteng barangkali yang Ya, memaparkan. baik. Baik, untuk pertanyaan mungkin nanti boleh untuk Bapak Ibu beragih dulu di ruang chat ya. Sebelum nanti kita dapat berdiskusi bersama-sama dan mungkin disclaimer Bapak dan Ibu, apa yang saya sampaikan ini lebih kepada sebetulnya kebanyakan pengalamannya gitu ya yang saya jalani selama sebagai penulis dan juga sebagai editor, dan tentunya saya juga belajar dari Bapak dan Ibu ya. Mohon perkenannya Bapak Ibu ya. Jadi nanti tanya jawab kita akan menjadi bahan dan ladang belajar untuk saya. Baik Bapak dan Ibu, oke. Nah, baik. Sudah tampak Bapak Ibu layar saya di hadapan Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Baik, alhamdulillah baik. Bapak dan Ibu, inilah tema kita pada kesempatan hari ini ya, konversi karya ilmiah menjadi buku begitu ya. Dan di sini kita akan fokuskan kepada buku non-fiksi memang ya, karena kalau dari penelitian sudah jelas sekali ini ada fakta dan data dan itu menjadi ciri khas dari sebuah karya non-fiksi. Oke. Waktu kita memang tidak banyak, tapi mudah-mudahan mencukupi ya Bapak dan Ibu untuk menyampaikan beberapa tahapan bagaimana kita dapat mengalihkan hasil penelitian kita menjadi buku. Dan tentunya ada beberapa hal yang do and don't gitu ya, apa yang boleh dan tidak boleh. Gitu ya. Mudah-mudahan secara singkat dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Nah, saya ingin bermotivasi sedikit Bapak Ibu ya, memberikan motivasi sedikit bahwa sebetulnya ya semua peneliti ya sama begitu. Ya, kita melakukan penelitian, melakukan kajian dan memperoleh temuan-temuan dari penelitian kita. Tapi yang akan membedakan kita dari peneliti satu dengan peneliti yang lain adalah ketika kita mampu menuliskannya ke dalam sebuah buku. Mudah-mudahan ini menjadi semangat ya untuk kita bersama Bapak dan Ibu untuk tidak berhenti menulis begitu ya, tidak berhenti menulis. Dimulai dari hasil kajian Bapak dan Ibu yang mungkin nanti bisa kita kembangkan menjadi buku. Baik, nah kita evaluasi dulu nih Bapak dan Ibu, dan saya kira sudah tidak asing ya apa yang kita punya gitu ya. Karya ilmiah apa yang kita punya? Apa yang kita miliki? Skripsi, disertasi, tesis, atau artikel hasil penelitian. Nah, tadi sedikit Bu Rika juga menyampaikan bahwa penelitian-penelitian Bapak dan Ibu ini merupakan hasil pemikiran yang sangat mendalam, tepat sekali sesuai dengan salindia saya Ibu ya. Bahwa itu merupakan hasil pemikiran yang luar biasa. Hasil bertungkulumusnya Bapak dan Ibu berbulan-bulan, mungkin bahkan bisa jadi ada penelitian dilaksanakan sampai memakan waktu tahunan gitu ya. Untuk memperoleh satu hasil pemikiran, hasil kajian, hasil temuan gitu. Ya. Izin Pak Zaki, ada yang Tidak, memang. Aman ya? Oke, baik. Baik, saya lanjutkan. Nah, Bapak dan Ibu ya, artinya di sini berarti ada ilmu pengetahuan ya, ada sesuatu yang dapat kita bagikan kepada halayak ya.
Nah, bagaimana caranya agar ini hasil pemikiran dan temuan ini bisa sampai kepada halayak? Maka harus diseminasi, harus kita sebarluaskan, harus kita kembangkan. Karena apabila tesis, disertasi mungkin hanya repositori di perpustakaan kampus. Artikel hasil penelitian, oke, mungkin selain repositori tapi juga masuk ke bank data di beberapa penerbit jurnal. Tapi kembali lagi Bapak dan Ibu, berapa banyak masyarakat yang dapat mengakses itu? Tidak banyak ya, sedikit, bahkan mungkin banyak yang tidak tahu apa yang dimaksud dengan penerbit jurnal bagi masyarakat secara umum. Nah, karena hal itulah barangkali ya yang saya harapkan bahwa Bapak dan Ibu berkenan untuk mendiseminasinya ya. Ini kita sebarluaskan di Bapak dan Ibu hasil penelitian kita ke depannya gitu ya. Agar itu menjadi pengetahuan bersama. Nah, mengapa perlu didiseminasi? Yuk, sebetulnya ini adalah tujuan kita Bapak Ibu. Ya, ini adalah tujuan kita. Untuk apa kita perlu melakukan ini? Ya. Mungkin dari sisi penelitian kita sudah cukup merasa puas bahwa kita sudah menyelesaikan satu langkah kegiatan pemikiran yang sangat panjang gitu Bapak Ibu ya. Itu sudah selesai dan kita sudah cukup berbangga. Gitu bahwa kita sudah mampu menyelesaikannya dengan sangat baik, menghasilkan satu temuan yang luar biasa. Tapi ada tujuan yang menurut saya begitu ya, hendaknya ini menjadi perpanjangan begitu ya setelah tercapainya langkah pertama tadi. Yaitu adalah untuk membagikan pengetahuan kepada masyarakat. Nah, masyarakat umum ini diharapkan dapat memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh oleh Bapak dan Ibu dari hasil penelitian ini dalam kehidupannya. Tentunya untuk apa Bapak dan Ibu? Untuk dia menggunakannya apabila dia mendapatkan masalah, maka temuan Bapak dan Ibu, hasil kajian Bapak dan Ibu ini dapat menjadi solusi. Gitu. Ketika ia ingin mencari tahu tentang sesuatu, maka yang diharapkan temuan dari Bapak dan Ibu akan menambah informasinya. Mereka tidak tersesat untuk memperoleh data dan fakta karena membaca buku yang dihasilkan dari hasil kajian yang sahih, yang sesuai dengan metodologinya. Manfaatnya luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, masyarakat akan berjalan dengan lurus gitu dengan pengetahuannya untuk menyelesaikan masalahnya atau untuk mengklarifikasi informasi yang dia butuhkan. Begitu ya. Berikutnya lagi Bapak dan Ibu, ada hak nih Bapak Ibu ya untuk masyarakat. Hak mereka untuk mengakses informasi seluas-luasnya. Jadi mari kita berikan haknya. Karena berarti hak mereka, maka itu menjadi kewajiban kita Bapak Ibu untuk memberikannya. Sejatinya Bapak Ibu menulis itu adalah memberikan sebanyak mungkin apa yang sudah selama ini kita terima. Saatnya kita memberikan. Kita sudah banyak menerima, maka saatnya kita memberikan. Nah, itulah sebetulnya Bapak Ibu menulis ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat untuk Bapak dan Ibu ya. Karena Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu yang mungkin sebagai dosen, para akademis, tengok deh di laptopnya berapa banyak hasil penelitiannya. Sudah tidak perlu jauh-jauh mencari ide-ide untuk menulis buku. Idenya sudah ada di laptopnya semua milik Bapak dan Ibu, ya kan? Ya, yang tadi kita skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah yang mungkin merupakan hasil kajian pendek begitu ya, yang disusun dalam artikel ilmiah, itu semua ada di laptop Bapak dan Ibu. Tidak perlu mencari-cari ke tempat lain untuk mencari idenya. Iya kan? Oke, silahkan nanti dipersiapkan kira-kira nih ya, dari penelitian Bapak dan Ibu, mana mungkin yang dapat memberikan satu manfaat luar biasa dulu untuk masyarakat nih. Jadi kita pilihnya untuk ini dulu Bapak dan Ibu. Bagaimana memilih topiknya? Dari sekian banyak penelitian atau hasil kajian yang Bapak Ibu miliki. Yang pertama menjadi pertimbangan adalah yang dapat memberikan informasi yang banyak untuk masyarakat, dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, misalnya saya memberikan contoh di bidang pertanian Bapak Ibu ya. Di bidang pertanian, tempo hari pernah ada salah seorang akademisi dari salah satu universitas, beliau juga kebetulan sudah guru besar begitu. Dan beliau itu meneliti terkait mengukur kematangan buah mangga. Ya, buah mangga. Jadi ada 3 jenis mangga yang beliau teliti Bapak Ibu. Jadi kita tahu sendiri ya kalau
matang di pohon itu yang paling tahu ya kelelawar ya Bapak Ibu ya. Kalau orang Sunda bilangnya cocodot. Ya. Nah, yang paling tahu kan kelelawar ya. Kok kelelawar kok tahu begitu. Ini mangga matang siap dipetik gitu ya. Nah, yang dicari saat ini adalah ya memang yang dicari oleh konsumen adalah buah mangga yang matang pohon ya Bapak Ibu, bukan karbitan katanya begitu. Nah, ini sehingga menarik untuk beliau teliti. Ya, oleh beliau diteliti. Sampai lapisan kulitnya, lapisan dagingnya, Bapak Ibu itu semua diteliti. Ya, sampai itu artinya muncul hitungan hari. Ya, hitungan hari kapan buah tersebut dapat dipetik, artinya matang pohon, tapi tidak sampai keduluan codot, Bapak Ibu. Itu penelitian yang sangat menarik sekali begitu, dan itu ternyata oleh beliau belum dibukukan Bapak Ibu, padahal mungkin bisa jadi akan sangat bermanfaat untuk para petani yang memang mengkhususkan dirinya di pertanian hortikultura seperti ini gitu kan ya. Nah, monggo silakan Bapak Ibu, itu satu kebutuhan loh Bapak Ibu ya, satu pengembangan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat. Nah, itu salah satu contoh topik yang mungkin bisa menjadi satu rujukan bagi Bapak dan Ibu dalam memilih dan memilah kembali topik-topik yang mungkin sudah ada di laptop Bapak Ibu. Ya, cari dulu yang pertama adalah dari sisi kebutuhan masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat? Apakah ada masalah di masyarakat? Dan kebetulan Bapak Ibu, masalah tersebut sudah diteliti oleh Bapak dan Ibu dan sudah memperoleh solusinya. Maka berarti ini urgent. Karena saat ini ada masalah dan Bapak Ibu sudah memiliki alternatif solusinya berdasarkan hasil penelitian Bapak Ibu. Itu berarti urgent. Nah, bisa Bapak Ibu pilih topik tersebut untuk didahulukan. Atau apabila misalnya ada perkembangan sekarang nih, contohnya misalnya ya, sekarang kita sedang diserbu dengan berbagai ragam jenis AI ya, artificial intelligence gitu ya. Nah, ini bagaimana agar masyarakat dapat menggunakan ya berbagai kalangan tentunya menggunakan ini dengan bijak. Nah, berarti perlu informasi nih masyarakat untuk dapat menggunakan perangkat-perangkat ini dengan bijak. Nah, berarti kan idenya adalah memberikan informasi tentang penggunaan AI. Contohnya seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, tentu saya yakin di laptop Bapak dan Ibu sudah tersedia topik-topik yang jauh lebih luar biasa daripada contoh-contoh tadi mungkin gitu ya. Nah, seperti itu barangkali Ibu Bapak untuk memberikan gambaran bagaimana kita dapat memilih dan memilah topik-topik yang baik, tepat, dibutuhkan gitu ya untuk masyarakat gitu ya. Baik, nah apabila itu sudah ada Bapak Ibu, topiknya sudah ada, lalu apa yang dapat kita lakukan nih? Ya, apa yang dapat kita lakukan? Ya tentunya berarti kita mengubahnya nih Bu, Bapak ya. Kita melangkah ke jenjang yang lebih tinggi ya, lebih jauh begitu ya, menerbangkan ide tersebut ke dalam bentuk lain. Kita akan mengubahnya dari naskah non buku menjadi buku. Naskah non buku ya, karena kenapa? Karena karya ilmiah artikel itu bukan buku ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita akan mengubahnya nih Bapak Ibu dari naskah buku non buku menjadi buku. Nah, ini ada caranya. Karena tidak boleh Bapak Ibu kita salin tempel. Gitu ya. Salin tempel. Itu tidak diperkenankan. Kita akan dikenai minimalnya bahkan untuk karya kita sendiri akan dikenai autoplagiat. Demikian. Jadi tentu ada cara untuk melakukan ini agar kita pun tetap menghormati karya milik kita sendiri dan tentunya juga terkait dengan karya-karya milik orang lain yang kita gunakan sebagai sumber rujukan atau sumber referensi. Nah, ini akan kita coba kupas Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan dalam waktu singkat cukup untuk Bapak dan Ibu nanti kita berdiskusi barangkali mengembangkan ide Bapak dan Ibu untuk mengalihkan dari naskah non buku menjadi buku ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu, saya mau mengajak dulu berkenalan dengan buku nih Bapak Ibu ya, karena kita urusi buku gitu ya, yang kita urusi buku nih. Barangkali kita sudah tidak asing dengan buku ya Bapak Ibu ya, tidak asing dengan buku. Insya Allah setiap saat kita selalu membaca buku begitu ya. Penulis kalau tidak membaca buku agak lain ya, gitu ya. Agak lain ya Bapak Ibu ya. Penulis atau editor wajib membaca buku. Ya, nah Bapak Ibu, mungkin sejauh ini memang untuk definisi buku sendiri jujur ya memang masih terjadi perbedaan-perbedaan di dalam terminologinya.
Ya. Saya akan merujuk dari definisi yang paling lampau dulu, Bapak Ibu, yang dikatakan oleh UNESCO, ya, bahwa buku itu berjilid, ya, betul berjilid. Jadi harus ada jilidnya, ada covernya, Bapak Ibu, ya, ada cover bukunya ya. Nah, kemudian yang kedua, buku covernya lebih tebal daripada isinya. Cirinya seperti itu, ya. Jadi cover tidak boleh sama berat gramaturnya dengan kertas isi, ya, Bapak Ibu ya. Kemudian diterbitkan di satu negara yang salah satu cirinya adalah ISBN, Bapak dan Ibu. Ya, ini adalah kode penerbitan yang 978 itu milik kita, Indonesia. Ya, kemudian tersedia untuk dipublikasikan, artinya bukan satu, Bapak Ibu, bukan dua, bukan tiga gitu ya, tapi memang tersedia untuk diperjualbelikan, ya, dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Nah, kita salah satu kriteria dari dari Perpustakaan Nasional kan salah satunya itu ya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu mengajukan ISBN mungkin dari Telkom University Press, ya bahwa buku tersebut memang harus terpajang, ya, terpajang di media marketing dari penerbit tersebut, artinya buku tersebut memang untuk santapan publik begitu ya, untuk santapan publik. Minimal halaman 49 katanya. Ya, kalau dari berdasarkan UNESCO Bapak dan Ibu. Meskipun kalau untuk buku-buku yang kategorinya buku ilmiah begitu ya, yang bersumber primernya dari karya-karya ilmiah itu agak sedikit jarang Bapak Ibu ya. Jarang yang halamannya tipis begitu ya, halamannya tipis di bawah 49 halaman itu jarang. Jadi rata-rata pasti sudah di atas 80 halaman. Ya sudah di atas 80 halaman. Tapi inilah memang definisi yang diberikan oleh UNESCO yang mungkin juga masih dipakai untuk buku-buku yang akan masuk ke dalam penentuan angka kredit PAK gitu ya. Ini masih dipakai gitu ya. Minimal 49 halaman. Kenapa kok minimalnya 49 halaman, enggak 40 halaman begitu ya? Dasarnya UNESCO ini ternyata punya cerita Bapak Ibu, bahwa apabila buku itu halamannya kurang dari 49, maka itu adalah brosur. Demikian, jadi kategori brosur itu maksimal sampai 48 halaman. Lewat dari 49 halaman maka sudah dikategorikan sebagai bagian dari buku. Begitu Bapak Ibu kisahnya, gitu ya, dongengnya. Nah, namun kita sekarang sudah punya Undang-Undang Nomor 3 nih Bapak Ibu tahun 2017 tentang sistem perbukuan. Ya, mohon izin mungkin saya lupa menuliskan juga di sini ada PP Nomor 27 ya, Nomor 75 tahun 2019. Ini menjelaskan tentang pelaksanaan sistem perbukuan, serta ada Permendikbud Ristek Dikti nomor 22 tahun 2022 yang mengatur tentang format penyajian buku, format anatomi buku Bapak Ibu. Ya, nah format anatomi bukunya nanti mungkin saya agihkan materi untuk Permendikbud Ristek Dikti nomor 22-nya Bapak Ibu karena sudah tercantum di situ ya urutan-urutannya. Ya, dari mulai bagian awal buku, bagian isi sampai dengan bagian akhir. Itu sudah diatur di dalam Permendikbud Ristek Dikti nomor 22 tahun 2022. Nah, Bapak Ibu bisa akses juga kok. Sudah tersedia di peramban-peramban ya, silakan. Nah, kalau mengacu kepada regulasi-regulasi tersebut, maka sebetulnya apabila kita timbang ya, apalagi dengan asumsi bahwa buku ilmiah populer memang jarang sekali ya, dengan halaman 49 begitu sangat jarang, maka sebetulnya tidak lagi diatur berdasarkan halaman Bapak Ibu untuk buku. Sama, untuk definisi secara umumnya buku memiliki cover, sama ya, berjilid, diterbitkan di satu negara yang cirinya ISBN, betul Bapak Ibu, itu sama. Dicetak untuk publik, itu juga sama. Hanya memang untuk jumlah halaman nih yang dibatasi oleh UNESCO 49 itu mungkin sudah tidak relevan lagi saat ini ya. Karena kalau demikian ya, dengan asumsi yang pertama ya bahwa buku memiliki anatomi cover dan bagian isi, bagian awal, bagian isi dan bagian akhir begitu. Maka berarti buku anak bukan buku dong yang Bapak Ibu. Buku anak itu cuma 16, 32 halaman Bapak Ibu, sedikit ya. Halamannya sedikit karena memang peruntukannya untuk anak-anak yang baru belajar membaca ya, baru mengenali warna. Tentu bukunya tidak tebal-tebal. Tapi mereka memiliki anatomi buku, punya Bapak Ibu. Buku-buku anak punya anatomi buku, sehingga maka itu untuk pembatasan halaman menjadi tidak relevan lagi saat ini. Nah, oleh karena itu dibedakan menjadi 3 saja Bapak Ibu untuk halaman ini, tipis, sedang, dan tebal. Nah, ini menjadi gambaran untuk Bapak dan Ibu. Kira-kira Bapak dan Ibu akan
meng-create bukunya gitu ya, dalam buku tipis, sedang, atau tebal nih halamannya. Ya, silahkan gitu ya. Kenapa? Karena itu tergantung pada nanti pengembangan materinya. Tapi ini gambarannya Bapak dan Ibu, dan ini untuk halaman buku itu kelipatan 8 halaman atau 16 halaman Bapak Ibu. Kalau di percetakan kami menyebutnya katern gitu ya. Nah, ya jadi halamannya seperti itu. 8, 16, 24, 32 sampai di bawah 100 itu masih kategori tipis, sedang 112 sampai 196 dan tebal lebih dari 200. Begitu. Silahkan, kira-kira Bapak Ibu akan menciptakan bukunya nih, gitu ya. Akan di halaman berapa? Dan itu bisa kita siapkan, bisa kita prediksikan itu nanti pada saat Bapak Ibu menyusun kerangka naskah. Gitu. Jadi tidak perlu, aduh buku itu kan banyak ya halamannya, susah nulisnya lama begitu ya. Betul Bapak Ibu ya. Dibandingkan ketika kita barangkali menulis artikel ya yang mungkin hanya 15 halaman begitu ya. Itu sudah cukup banyak untuk artikel gitu. Ya, tapi kalau buku tadi ya 49 halaman aja, 96 halaman aja masih kategori tipis. Begitu ya. Tapi itu tidak perlu menjadi worry, tidak perlu menjadi khawatir Bapak dan Ibu karena itu akan menjadi sebuah proses perjalanan yang menyenangkan ketika Bapak dan Ibu melakukannya dengan bahagia. Itu yang paling utama ya. Monggo. Itu target-targetnya Bapak dan Ibu ya, dan target ini bisa menjadi rujukan untuk Bapak dan Ibu nanti ketika menyusun kerangka naskahnya ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, dari buku-buku yang tadi kita dari sisi halaman kita sebutkan, nah sebetulnya Bapak Ibu ada ragam dari buku ilmiah itu banyak sebetulnya ya. Paling tidak secara umumnya kami memetakan menjadi 6. Ya, memetakannya menjadi 6. Pertama ada buku ilmiah populer. Nah, ini adalah buku-buku yang memang ide awalnya memang dari hasil penelitian ilmiah. Itu ide awalnya Bapak Ibu ya, hasil penelitian ilmiah. Ide awalnya dari situ. Memang di situ ada hasil pemikiran, ya, tadi hasil kajian. Begitu. Nah, kenapa ada kata populernya kok enggak ditulis buku ilmiah saja? Penyajiannya, Bapak Ibu. Di sini penyajiannya kita menggunakan penyajian yang populer. Bahasanya tidak rumit. Bahasa yang kita upayakan sudah lazim dan banyak digunakan di kalangan masyarakat. Maka itu buku ilmiah populer ditujukan untuk pembaca masyarakat umum. Begitu ya, masyarakat secara umum. Kenapa harus demikian? Karena tadi apabila kita artikel ilmiah ya, kita selalu kaya dengan hal-hal teknis ya, dengan istilah-istilah teknis keilmuan yang mungkin hanya kita dan kalangan di bidang yang sama dengan kita yang paham. Sementara masyarakat mungkin, wah ini harus cari dulu di kamus begitu, ini istilah apa gitu ya, harus cari dulu di kamus. Nah, agar masyarakat dapat memperoleh informasinya dengan lengkap, ya, tidak mendapatkan kesulitan yang cukup berarti untuk memahami isi dari buku tersebut, maka kita turunkan tuh Bapak dan Ibu, ya, penggunaan istilah-istilahnya. Itulah yang dimaksud dengan buku ilmiah populer, Bapak Ibu. Keilmiahannya tidak hilang, tidak, tentu saja. Kenapa? Karena tetap penyajiannya memperhatikan kelogisan, memperhatikan data dan fakta yang real. Tetap ke sana Bapak dan Ibu. Hanya proses menyajikannya saja yang kita hadirkan secara ringan begitu ya. Tidak terlihat bahwa buku itu topiknya berat begitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan buku referensi. Nah, ini sedikit mungkin saya akan meluruskan gitu ya. Mungkin selama ini yang kita kenal adalah buku referensi itu adalah buku yang tadi ya, buku hasil pemikiran, sumber referensi gitu. Ya. Buku-buku yang sering kita temukan di toko buku itu buku ilmiah populer atau buku referensi ya sebetulnya. Di sini Bapak Ibu ingin saya luruskan sedikit ya. Sebetulnya secara terminologi internasional dan juga sudah kita cantumkan juga di dalam undang-undang bahwa sebetulnya buku referensi itu jenisnya adalah kamus, ensiklopedia, kitab suci. Jadi yang dipakainya oleh orang banyak, ya mau bidang ilmu apapun tidak ada larangan kan untuk menggunakan kamus bahasa Indonesia ataupun kamus bahasa Inggris. Boleh ya? Nah, yang seperti itulah yang disebut dengan buku referensi sebetulnya Bapak Ibu. Jadi sifat pengetahuannya itu boleh diakses oleh semua orang dari berbagai bidang. Biasanya bukunya tebal.
Ya, ensiklopedia kamus tidak ada yang tipis ya. Rata-rata tebal. Ketiganya Bapak dan Ibu biasanya juga tidak tersaji secara jumlah yang banyak karena memang berkorelasi dengan harganya yang lumayan pricey begitu ya, lumayan mahal gitu ya. Nah, kalau di perpustakaan sendiri nih, barangkali ada di Telkom University gitu ya, di library-nya. Biasanya enggak boleh dibawa pulang kalau kayak gini Bapak Ibu ya. Karena bukunya tidak banyak ya, tidak banyak seperti. Nah, itu sebetulnya buku referensi. Artinya, selama ini sumber referensi yang kita gunakan tidak semuanya berupa buku referensi. Ya, tidak semuanya berupa buku referensi karena jenis buku referensi yang benar ini. Nah, lalu yang selama ini Bapak Ibu tulis apa sebetulnya kategorinya? Kategorinya ke buku ilmiah populer Bapak Ibu. Sebetulnya itu. Ya, yang selama ini sudah disusun oleh Bapak dan Ibu barangkali yang sudah menghasilkan karya atau yang selama ini kita baca Bapak dan Ibu ini kategori buku ilmiah populer gitu ya. Begitu, ya. Baik, ada buku pendidikan, ini buku teks, buku ajar atau modul ya, tentu berdasarkan silabus atau RPS. Ada bunga rampai atau sebetulnya nama bukunya atau jenis bukunya edited volume book Bapak Ibu ya. Jadi ini merupakan buku kumpulan begitu ya, buku kumpulan dari yang ditulis oleh banyak penulis. Dikumpulin penulisnya. Lalu dikumpulin naskahnya. Jadilah ia edited volume book gitu Bapak Ibu, atau kita mengenalnya dengan bunga rampai. Terus ada buku monografi, di sini saya mencantumkan nama buku meskipun karena masih ada yang monografi ini buku atau bukan begitu ya. Meskipun sebetulnya dalam penamaannya tidak perlu menambahkan kata buku Bapak Ibu, cukup kata monografi saja. Nah, ini juga kategori buku Bapak dan Ibu. Ya, sebagai jenis buku ilmiah namun memang kekentalannya keilmiahannya masih sangat kental ya. Keilmiahannya masih sangat kental dibandingkan dengan buku ilmiah populer. Dan memang ada beberapa kriteria atau persyaratan barangkali ya seseorang untuk dapat menulis sebuah monografi gitu. Terus ada buku panduan atau pedoman. Nah, ini juga merupakan buku mungkin Bapak Ibu pernah ya membaca membeli barang gitu ya, ada buku panduannya atau pedomannya ya. Nah, itu buku juga Bapak Ibu ya. Itu tetap juga disebut buku. Nah, karena ada beberapa hal yang merupakan kajian ilmiah, jadi ada misalnya panduan menanam panduan untuk memanen buah mangga. Berarti sudah ada penelitiannya, maka itu termasuk dalam kategori buku ilmiah juga. Nah, itulah kurang lebih buku-buku ini Bapak dan Ibu ya secara global buku ini ada 6 jenisnya. Nah, kita akan kerucutkan Bapak Ibu. Kita akan fokus ya bertungkulungus di sini di buku ilmiah populer ya atau yang mungkin selama ini lebih dikenal dengan buku referensi ya. Baik, nah untuk buku ilmiah populer sendiri Bapak dan Ibu sebetulnya banyak jenisnya lagi ya Bapak Ibu kategori buku ilmiah populer. Namun saya akan kerucutkan menjadi 3 saja yang sesuai atau dekat dengan bidang-bidang atau topik-topik yang biasanya ada di kita ya Bapak Ibu, di Bapak dan Ibu, di para akademisi begitu ya. Paling banyak ini gitu. Yang pertama Bapak Ibu dapat mengubah karya ilmiahnya menjadi buku non-fiksi, buku panduan. Ya, buku panduan. Nah, di dalamnya ini serupa manual book Bapak Ibu. Ya, serupa manual book. Gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu melakukan penelitian bagaimana melakukan sesuatu atau bagaimana menanam sesuatu, ya, menanam tanaman begitu ya. Ada hasil kajiannya tuh. Menanam tanaman katakanlah misalnya padi unggul begitu ya. Nah, cara-caranya seperti apa? Hasilnya kalau misalnya dipupuknya begini akan jadi begini, ini akan jadi begini begitu. Hasilnya ada di situ. Nah, lalu diubah ke dalam bentuk buku panduan. Itu bisa. Begitu, ya. Atau buku kiat. Ya, misal katakanlah di dalamnya biasanya ada trik dan tips untuk melakukan sesuatu. Mungkin tidak selamanya buku kiat ini berasal dari penelitian, bahkan mungkin lebih banyak topik ini merupakan kajian pustaka saja Bapak dan Ibu, ya, atau dari langsung melihat kondisi di lapangan. Begitu. Nah, biasanya untuk buku kiat ini memang dikuatkan dengan best practice dari si penulisnya, ya. Best practice dari penulisnya, pengalaman dari si penulisnya. Begitu, ya. Nah, kalau itu khusus untuk buku kiat. Nah, yang paling banyak nih Bapak dan Ibu, yang paling banyak nih yang mengalihkan dari hasil penelitiannya ke dalam buku penelitian ke buku ini adalah ini Bapak Ibu, buku dengan topik spesifik. Nah, ya, sesuai dengan hasil penelitian Bapak dan Ibu. Hasil kajian Bapak dan Ibu, temuan Bapak dan Ibu. Nah, biasanya di sini ada masalah, biasanya kalau tidak ada masalah berarti informasi yang ingin dibagikan.
disampaikan dengan sudut pandang Bapak dan Ibu sebagai pemilik idenya. Karena Bapak Ibu yang memiliki ide, Bapak Ibu melakukan penelitian, Bapak Ibu yang paling tahu tuh seluk-beluknya ya. Jadi sudut pandangnya adalah dari diri Bapak dan Ibu sendiri. Gitu. Di dalamnya akan ada pendapat, ada ide, ada opini, ada argumentasi dan pemikiran-pemikiran lainnya dari si penulis. Ini yang paling banyak Bapak Ibu. Nomor 3 ini. Nah, nomor kedua, yang nomor 1 buku panduan, begitu ya. Nah, buku kiat ini sebagai ide tambahan saja kepada Bapak dan Ibu bahwa tidak harus selalu untuk menulis buku ilmu populer itu harus kajian penelitian terus gitu ya. Tidak selalu. Bapak Ibu dapat menemukan topik-topik lainnya dari sekitar lingkungan, ya, baik itu karena momentum ataupun karena sebuah peristiwa, gitu ya. Nah, baik, kita akan fokus mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu nanti sudah bisa memilah kira-kira ketiga atau ke satu begitu ya. Kita fokus ke situ dulu ya. Oke, mudah-mudahan sudah mulai kebayang idenya yang ada di laptop Bapak dan Ibu ya. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, baik. Nah, inilah proses kreatif menulis. Ya, dan ini juga yang menjadi salah satu rujukan di dalam standar kompetensi kerja menulis Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk penulis itu sudah ada standar kerja menulis Bapak Ibu yang disebut dengan standar kompetensi kerja. Nah, bahkan sudah di SKKNI kan Bapak Ibu, standar kompetensi kerja nasional Indonesia loh. Ya, berarti seluruh penulis itu proses kreatifnya paling tidak Bapak Ibu inilah 5 tahapannya. Ya. Pertama pramenulis, kedua menulis draft, merevisinya ketiga, melakukan swassunting, berarti ini merapihkan karya kita, Bapak dan Ibu, yang terakhir menerbitkan. Langsung lempar sama Pak Adit gitu ya naskahnya gitu. Baik, di pramenulis ngapain Bapak Ibu? Kita siapkan idenya ya tadi ya, bongkar-bongkar ide yang ada di laptop Bapak dan Ibu. Ya, kalau sudah ketemu, siapkan ya. Nanti kita akan coba mengonversinya dari karya penelitian seperti itu, bagaimana itu mengalihkannya menjadi konsep naskah buku. Ya, kalau sudah siap konsep naskah bukunya berarti Bapak Ibu tinggal menulis. Begitu ya. Nah, kita sebetulnya mungkin hari ini hanya akan pada 1 dan 2 saja ya. 3, 4, 5 mungkin tidak akan saya kupas banyak. Kenapa? Karena naskahnya juga kan belum jadi Bapak Ibu ya. Kita fokus di 1 dan 2 ya. Difokus di 1 dan 2. Baik, kita ke pramenulis Bapak dan Ibu. Nah, mari kita siapkan. Sudah siap Bapak Ibu? Laporan penelitian? Artikel penelitiannya? Atau tesisnya? Atau skripsinya? Atau disertasinya? Sudah siap yang akan dialihkan ke buku? Topiknya sudah? Oke, mudah-mudahan sudah disiapkan ya. Apabila ada data-data atau amatan lain dari lapangan juga silahkan untuk disiapkan. Ya, silakan untuk disiapkan oleh Bapak Ibu. Oke. Tetapkan pembaca sasaran Bapak Ibu untuk siapa buku yang akan kita susun ini? Akademisi, mahasiswa, masyarakat secara umum. Silakan tetapkan. Kenapa ini harus ditetapkan Bapak dan Ibu? Ini menentukan level penyajian bahasa yang harus Bapak Ibu gunakan saat menulis. Begitu. Kalau akademisi dengan mahasiswa pada bidang keilmuan yang sama, mungkin Bapak Ibu tidak terlalu jet lag begitu ya, tidak terlalu jauh lompatannya untuk menurunkan tingkat berbahasanya. Tadi, apabila Bapak Ibu tujuannya untuk masyarakat secara umum, maka Bapak Ibu harus betul-betul memperhatikan dan menurunkan derajat atau tingkat kesulitan berbahasanya. Nah, jadi pembaca sasaran harus ditetapkan ya Bapak Ibu ya. Penulisnya adalah Bapak dan Ibu. Ya, penulisnya adalah Bapak dan Ibu. Lalu berikutnya tetapkan tujuan Bapak Ibu. Ingin hanya sekadar mendiseminasi saja atau ingin meningkatkan penjenamaan nama begitu, atau ingin memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, silahkan. Tujuan ini menjadi hak prerogatifnya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang menentukan apa tujuan Bapak Ibu untuk mengalihkan hasil penelitiannya menjadi buku. Menulis bukunya tujuannya untuk apa? Bu Epik untuk dapat royalti? Boleh, kenapa tidak Bapak Ibu? Ya, boleh sekali ya. Silakan tetapkan tujuannya ya. Nah, kalau sudah topiknya sudah diambil, penelitiannya yang akan digunakan sudah dipilih, yang mana yang akan dialihkan. Kalau sudah, yuk kita ke sini nih Bapak Ibu. Kok panjang ya? Iya panjang Bapak Ibu. Karena kita bukan salin tempel sekali lagi. Sebetulnya proses dari karya ilmiah non buku tadi ya Bapak Ibu, karya ilmiah kan non buku, menjadi buku itu ada proses menulis Bapak Ibu.
menuliskan kembali. Ya, ada proses menuliskan kembali dari proses kita menyadur dari karya sebelumnya menjadi naskah buku. Itu ya. Jadi ini Bapak Ibu nih menulis ulang. Bukan salin tempel ya. Berarti artinya dari sini saya ingin mengajak dulu Bapak dan Ibu untuk mengubah paradigmanya dulu, mengubah pola pikirnya dulu, bahwa yang kita ambil adalah berarti Bapak Ibu. Idenya dulu. Idenya dulu. Ya, idenya dulu. Kita baca sumber primernya Bapak dan Ibu. Bapak Ibu tentu apabila dari penelitian, disertasi, tesis, skripsi, maka berarti sudah punya idenya ya. Sudah punya idenya. Jika karyanya sudah jadi, dan ini sebaiknya sudah jadi, namanya mengonversi berarti karyanya sudah jadi nih, karyanya sudah jadi. Coret-coret karyanya Bapak Ibu ya, coret-coret. Coret-coret untuk apa? Untuk diberikan penanda. Tandai, wah, materi ini akan dipakai, materi ini akan dipakai, materi ini akan dipakai. Dicatat. Mana yang tidak perlu, coret. Ini tidak perlu, bagian ini tidak perlu. Mana yang perlu digabungkan? Mana yang perlu digabungkan? Tandai halaman sekian, gabungkan pembahasannya dengan halaman sekian. Kalau itu sudah, buatlah kerangkanya. Ya, kita abstrak dulu ya Bapak Ibu ya. Kita abstrak dulu. Baru kita membuat kerangka naskahnya. Di saat membuat kerangka naskah, mari kita mengubah judul. Subjudul yang biasanya kalau di penelitian itu kan mulainya dengan bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Judulnya kan begitu biasanya. Tidak relevan kalau di buku Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menghadirkannya seperti itu dan diajukan ke Perpustakaan Nasional sudah tidak akan mendapatkan ISBN, ya. Maka kita harus mengubah judulnya juga Bapak Ibu. Ya, harus kita ubah juga judulnya. Oke. Lalu apabila datanya masih kurang, maka Bapak Ibu harus menyiapkan sumber tulisan terbaru. Dan biasanya apabila tesis atau skripsi atau disertasi mungkin beberapa data sudah lampau ya. Dan itu Bapak Ibu harus update-nya kembali, memperbarui data-datanya terlebih dahulu. Kumpulkan lagi Bapak Ibu ya. Kumpulkan lagi sesuai dengan kebutuhan yang Bapak Ibu sudah tuliskan di kerangka ini. Kumpulkan lagi bahan-bahannya yang terbaru. Ya. Lalu kalau sudah berarti tadi kan ada yang dipotong, ada yang dikurangi, maka mungkin bisa jadi nih Bapak Ibu karena kita memasukkan sumber informasi baru, ada kebaruan-kebaruan data di situ, maka berarti akan ada terjadi penambahan materi. Nah, kita siapkan bagian mana dari konsep kita yang di kerangka naskah ini yang memerlukan penambahan materi. Barulah Bapak Ibu menulis. Ya, barulah Bapak Ibu menulis. Kalau sudah menulis, penulisnya selesaikan dulu ya. Ini proses menulis draft di sini. Selesaikan dulu menulis, barulah mulai dari melengkapi anatomi sampai kepada menerbitkan. Nah, kita akan sampai sini Bapak Ibu ya, menulis. Nah, ini prosesnya Bapak Ibu ya. Jadi bukan salin tempel ya. Di sini tidak ada tulisan salin tempel ya. Kita akan menulis. Baik. Kita semakin akan ke hal teknis Bapak Ibu. Yuk kita lihat contohnya. Kebetulan saya pernah mengonversi naskah ini Bapak dan Ibu, ya. Ini berasal dari sebuah disertasi Bapak Ibu. Ya, berasal dari sebuah disertasi. Izin mungkin saya tidak menyebutkan judul disertasinya ya. Nah, dari disertasi ini, mari kita lihat Bapak Ibu, ya. Kurang lebih saya memetakannya menjadi seperti ini. Yang sebelah kiri saya, izin sebentar. Nah, ini Bapak Ibu. Yang di sebelah ini adalah setelah dikonversi ya, setelah dikonversi. Nah, dia asalnya dari mana nih materi? Materi ini asalnya dari mana? Nah, materi ini biasanya nih kami yang kalau biasa mengonversi naskah dari non buku menjadi buku, untuk bagian bab pertama ini, biasanya kami ambil dari sini Bapak Ibu. Bab 1 pendahuluan yang ada latar belakangnya, permasalahan penelitian, ya, masalahnya. Nah, kita cari nih apa yang akan kita bahas di sini. Itu berasalnya dari sini Bapak Ibu. Nah, untuk penulisan buku non-fiksi, rata-rata menggunakan metode atau pola penulisan hierarkis. Bab 1 itu dimulai dari hal-hal yang umum ya Bapak Ibu. Hal-hal mendasar, informasi atau pengetahuan yang menjadi fondasi untuk pengetahuan si pembaca sebelum masuk ke bab-bab berikutnya, begitu ya. Biasanya dari hal mudah menuju hal sulit atau hal-hal umum nanti menuju ke hal-hal yang semakin khusus. Biasanya begitu hierarkis ya, piramida.
Ya, kalau hierarkis piramida, hal-hal yang besar dulu nanti semakin mengerucut. Nah, di awal biasanya maka kita akan memberikan dulu informasi pendahuluan ya kepada pembaca supaya pembaca nggak blank begitu ya. Kok horor banget begitu bab 2 kok langsung susah begitu. Enggak ya, kita sudah memberikan pengetahuan awal di bab 1 gitu. Nah, inilah yang bisa diambil dari hasil penelitian Bapak dan Ibu dari bab 1 pendahuluan. Itu yaitu pada bagian latar belakang, permasalahan penelitiannya apa, masalah yang dibahas apa. Gitu. Nah, ini makanya tadi ya apabila kita sedikit kembali ke sini. Nah, menandai dan mencatat. Ini Bapak Ibu yang dimaksud dengan menandai dan mencatat. Bab 1 yang ini akan digabung. Nah, memotong dan menggabung. Nah, ini Bapak Ibu langkah kedua ini ya. Menandai, mencatat, memotong dan menggabung materi. Nah, itu yang dilakukan di sini Bapak Ibu. Kita tandai dulu tuh. Ya, materi akan kita gunakan. Kita tandai dulu. Oh, yang ini digabungkan. Oh, yang ini tidak perlu dibuang. Begitu. Ya, untuk menjadi satu bab pendahuluan. Nah, tapi judulnya tidak pendahuluan juga nih Bapak Ibu, ya. Judulnya tidak pendahuluan juga. Ya, kita berikan judul baru Bapak Ibu. Ini membahas tentang apa? Maka kita berikan judul baru termasuk sub-sub judulnya. Begitu. Seperti itu. Pertama, oke, kita masuk ke bab 2 Bapak Ibu. Kita masuk ke bab 2. Nah, bab 2 biasanya sudah mulai masuk nih Bapak Ibu ya. Tadi kan informasi-informasi awal nih sudah mulai masuk nih. Kira-kira buku ini akan secara garis besar membahas apa lagi? Masalah apa yang akan dibahas nih? Tadi karena terkait literasi, oh apakah literasi digital itu bisa menjadi sebuah kecakapan? Gitu kan? Kan penelitiannya seperti itu, ya. Membahas kecakapan literasi masyarakat atau mahasiswa di PGSD kalau tidak salah ini penelitiannya. Ya, apakah itu menjadi sebuah kecakapan? Gitu bisa menjadi sebuah kecakapan ini dari mana nih? Ya, kita ambil materinya. Nah, kita kasih dulu nih. Tadi kan kita sudah memberikan ya informasi tujuan penelitiannya apa, masalahnya apa yang akan dibahas. Terus kita kasih dulu nih Bapak Ibu, kira-kira pengetahuan apa sih yang harus dimiliki oleh pembaca agar dapat memahami tentang literasi digital. Ya, pengetahuannya apa saja. Nah, biasanya kita dapat dari mana nih? Dari tinjauan pustaka, dari konsep teori. Nah, ya karena biasanya tiap kampus suka beda-beda tuh namanya ya. Tinjauan teori, konsep pustaka di sini. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan untuk mempelajari tentang literasi digital di bagian-bagian ini. Ini bisa menjadi bab 1, bisa menjadi 1 bab, bisa juga menjadi 2 bab. Bergantung kepada banyak atau tidaknya informasi mendasar pengetahuan yang ingin diberikan oleh Bapak dan Ibu kepada si pembaca. Ya. Begitu. Itu cara pengambilannya kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu gambarannya. Ketiga. Ya. Ketiga. Nah, selain literasi digital di sini ada juga konsep diri gitu ya. Yang ternyata itu juga mempengaruhi kecakapan seseorang dalam menggunakan aspek-aspek literasi digital. Nah, ini masih juga nih Bapak Ibu, makanya tadi saya bilang ya untuk konsep teori ini bisa menjadi 1 bab, bisa menjadi 2 bab. Bergantung pada pembahasan Bapak Ibu tadi di hasil penelitiannya ya, di dalam penelitiannya. Begitu. Nah, ini masuk Bapak Ibu ya. Masih dari tinjauan pustaka atau dari kajian teorinya atau dari konsep teorinya. Monggo silakan namanya di bagian ini apa di Bapak dan Ibu ya. Karena biasa punya guys lingkung masing-masing nih untuk nama-nama atau sistematika dari hasil penelitiannya. Ya. Oke. Kita sambil internalisasi ya Bapak Ibu ya. Nah, terakhir nih Bapak Ibu, saya ambil pendeknya saja ya. Apa sih hasil dari penelitian Bapak dan Ibu? Apakah benar konsep diri dan tadi literasi itu mempengaruhi kecakapan seseorang terhadap penggunaan literasi digital? Itu dari mana? Pembahasan serta kesimpulan. Nah, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu cara memindahkan, mengambil, memotong tadi ya yang langkah kedua dan ketiga. Mengambil, memotong gitu ya, menggabungkan. Dan jumlah babnya sangat bebas. Ya, bergantung pada Bapak Ibu mau mengupas setiap bagian tadi itu ke dalam berapa bab. Demikian. Nah, seperti itu kurang lebih proses memindahkannya. Jadi sudah jelas Bapak Ibu ya. Ada yang dipotong nih. Kelihatan nggak ada yang hilang di sini Bapak Ibu? Apa? Metode penelitian.
Metode penelitian, jika memang tidak langsung berkaitan dengan pembahasan, maka pada bagian ini paling banyak nih Bapak Ibu, paling banyak tidak diikut sertakan. Ya, seandainya pun juga metode penelitian atau cara-cara melakukan penelitiannya ini atau data-datanya ini memang dibutuhkan, biasanya nanti di include-nya di sini, di bagian pembahasan. Ya, digabungkan di dalam pembahasan. Tidak berdiri sendiri. Logikanya begini Bapak Ibu. Masyarakat, misalnya katakan tadi, ya, tadi penelitian tentang mangga matang pohon. Dia diambil seratnya satu persatu, ya diteliti satu persatu. Masyarakat mungkin tidak perlu sampai tahu itu Bapak Ibu. Ya, bagaimana memotong serat dengan baik begitu untuk memperoleh data kematangan dari sebuah mangga. Kan masyarakat tidak perlu tahu. Masyarakat tuh yang perlu diketahui masyarakat adalah nantinya masyarakat tuh ingin tahu ciri-ciri buah mangga matang di pohon itu kayak apa secara kasat mata, secara dipegang gitu. Nah, itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka itu metode penelitian paling banyak di dalam konversi itu paling banyak tidak diikut sertakan. Seandainya pun dibutuhkan sebagai penguatan fakta dan data, maka biasanya digabungkan di dalam proses pembahasan materinya. Demikian, ya. Seperti itu Bapak Ibu prosesnya. Nah, jika sudah Bapak Ibu menandai seperti ini, yang saya lakukan seperti yang sebelah kanan, Bapak Ibu ya, sebelah kanan ini, ditandai seperti ini, ya. Nah, biasanya dan ini tentu sangat bebas. Kalau saya pribadi saya senang sekali untuk memindahkannya terlebih dahulu Bapak Ibu konsep yang tadi ke dalam peta benak seperti ini. Ya, biasanya senang sekali untuk memindahkan dulu menjadi seperti ini. Jadi kelihatan tuh strukturnya Bapak Ibu, ya. Yang tadi itu bab 1 yang saya ngambil dari sini itu akan jadi bab mana? Yang ngambil dari sini akan jadi bab mana? Saya senang membuat peta konsep Bapak Ibu. Nah, tapi itu untuk bagian ini saya persilahkan Bapak dan Ibu, ya. Setelah memotong-motong, menggabung-gabung yang tadi itu, ya. Tapi saya senang ke sini. Kenapa? Karena dari sini akan mudah sekali. Ini ke sini Bapak Ibu. Saya langsung ke sini dulu saja ya. Nah, saya pindahkan ke sini Bapak Ibu, ke kerangka naskah. Saya pindahkan ke kerangka naskah, ya. Jadi tadi mana bab 1-nya? Saya pindahkan ke sini. Bab 2-nya saya pindahkan termasuk subbabnya. Oke, sorry, kita feedback back lagi ke sini. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ya, ketika saya sudah mengelompokkan mana yang akan dibahas di sini, itu Bapak Ibu boleh memindahkan. Dengan melihat seperti ini, saya lebih mudah memindahkan apakah ada topik yang seharusnya berada di tempat lain. Jadi bisa memindahkan apabila ada topik, ada bagian materi yang mungkin salah tempat dan sebagainya, itu masih sangat mudah untuk memindahkan di sini Bapak Ibu. Ya, masih sangat mudah untuk memindahkan di sini. Yang dari tadi proses ini tadi ya, yang dari sini. Nah, dari sini saya pindahkan ke sini, lalu saya evaluasi apakah semua materinya sudah berada pada tempat yang tepat sesuai dengan pemotongan penambahan tadi, ya, yang saya comot-comot dulu dari sumber primer saya tadi. Saya pindahkan ke sini dulu. Judulnya sementara dulu yang tengah ini, Pak, Bu. Sementara dulu, jangan dulu mikirin judul ya. Jangan dulu mikirin judul, mikir judul belakangan. Nah, ini dulu disiapkan, dievaluasi. Apabila masih perlu pindah tempat, mari kita pindahkan, ya. Mari kita pindahkan. Sampai Bapak Ibu cukup puas. Ingat, cukup puas ya. Karena kalau betul-betul puas nggak akan pernah selesai. Cukup puas. Oke lah, udah nih materinya seperti ini, gitu. Nah, ini selesai. Dari situ barulah nanti Bapak Ibu ke sini. Memindahkannya ke sini. Nah, subbabnya pun Bapak Ibu masukkan ke sini. Apa yang akan dibahas di setiap subbab? Sumbernya apa? Apabila ada tambahan sumber lain, sangat bagus apabila dimasukkan. Dan alokasi halamannya. Nah, itu yang tadi saya katakan, Bapak Ibu akan membuat tipis, sedang, tebal, disinilah. Silahkan. Tapi mohon, apabila targetnya 5 halaman, jadinya 7 halaman, jangan dipikirin. Duh, kelebihan, tidak apa-apa. Ya, tenanaon gitu ya. 7 halaman jadinya 5 halaman juga tenanaon Bapak Ibu wios ya, tidak apa-apa. Selesaikan dulu menurut deskripsi ini yang Bapak Ibu buat. Inilah yang menjadi rujukan Bapak Ibu dalam menulis dari proses yang panjang tadi ya. Untuk menulis tuh inilah rujukannya.
Saya berharap Bapak Ibu tidak mungkin melewatkan kerangka berpikir tadi tidak masalah, peta benak tadi masalah karena memang tidak semuanya memiliki prosedur atau proses berpikir yang seperti itu ya. Tapi kalau untuk ini saya sangat menyarankan untuk tidak dilewatkan Bapak Ibu untuk matriks kerangka naskah ini ya. Karena ini panduan Bapak dan Ibu untuk menulis. Kalau sudah disusun seperti ini, ya semua bab nih Bapak Ibu disusunnya. Bapak Ibu mau menulis dari bab 1 boleh, atau loncat mulai menulis dari bab 2 boleh. Bab 1-nya nanti bahannya belum lengkap semua, nanti saja. Saya mau nulis bab 4 dulu, bahannya sudah lengkap, sudah terkuasai semua, boleh. Karena Bapak Ibu sudah terkunci di sini. Apa yang akan dibahas? Tidak akan terjadi pengulangan atau redundant. Begitu prosesnya. Mudah-mudahan cukup tergambar ya. Karena memang ini sisi lain harus praktik juga ya Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi untuk langkah-langkah nanti Bapak Ibu dapat mengupasnya di depan. Tapi secara garis besar langkah-langkah yang tadi ini Bapak Ibu tahapan menulis ini sudah saya paparkan secara ringkasnya seperti itu. Ya. Baca sumber primernya, tandai, catat mana yang akan dipotong, mana yang akan digabungkan. Ya. Kumpulkan data baru ya, buat pindahkan ke dalam tadi ya. Mau lewat peta benaknya dulu boleh atau mau langsung ke sini boleh setelah Bapak Ibu tandai ya, setelah Bapak Ibu tandai langsung ke sini boleh dan Bapak Ibu sudah bisa menulis draftnya. Kurang lebih seperti itu prosesnya yang diagram grafik tadi di depan itu Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti saat menulisnya tolong diubah. Ini yang sering saya ingatkan kepada Bapak Ibu penulis, bahwa untuk menulis buku dengan karya ilmiah itu berbeda sistematikanya. Kalau di karya ilmiah kan kita nulisnya 1.1 ya Bapak Ibu ya, 1.2 begitu. Nah kalau di buku tidak lagi, kita menggunakan A, B, C begitu. Apabila C-nya beranak, 1, 2, 3. Apabila satunya beranak, A kecil, B kecil, C kecil, seperti itu. Ya, tidak menggunakan 1.1, 1.11, 1.1, 1.2, 1.1. Tidak lagi seperti itu. Menggunakan ini. Ya. Dan dia tidak menjorok semakin ke kanan, tidak, tetap berada di sebelah kiri Bapak Ibu ya. Nanti kalau semakin bertaku ke kanan, lama-lama kertas kita habis. Lama-lama kertas kita habis semakin ke kanan kalau beranak pinaknya banyak. Ya, jadi ini tetap di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Bapak Ibu bisa memanfaatkan di Microsoft Word ada style ya, style. Nah, bisa memanfaatkan itu yang heading 1, heading 2 itu loh Bapak Ibu. Nah, itu ya. Oke. Nah, berikutnya judul. Nah, judul Bapak Ibu nih. Nah, judul ini memang tricky Bapak Ibu, kan harus menarik begitu ya. Isinya banyak, harus bisa dirangkum dengan beberapa kata saja begitu. Ya. Satu ciri khas dari penelitian tuh biasanya tuh efektivitas begitu ya, analisis, pengaruh, itu sudah tuh. Kalau sudah judulnya seperti itu hasil penelitian sudah pasti. Nah, ketika di buku, karena kita tadi akan menggunakan gaya yang populer ya, karena kalau dimulai buku dengan judul analisis, orang sudah langsung pusing tuh Bapak Ibu. Wah, ini bukunya berat, menganalisis begitu. Nah, jadi di sini kita akan mengubah judul menjadi lebih menyenangkan. Ya, tidak horor, lihat judulnya aja tidak horor. Nah, bagaimana merangkum judul? Pertama, Bapak Ibu, apabila ada tahun, tempat, itu kita hilangkan. Ya, terutama tempat. Jadi buku itu sifatnya nasional. Penelitian kadang kan sifatnya lokal. Seperti contoh di sini, Kota Cimahi saja. Ya, Kota Cimahi, berarti penelitiannya di Cimahi. Tapi ketika jadi buku, maka buku itu harus dapat dibaca oleh orang satu Indonesia, Bapak Ibu ya. Oleh orang satu Indonesia. Bagaimana caranya? Maka studi kasus di Kota Cimahi itu menjadi studi kasus atau contoh kasus di dalam bukunya. Tapi untuk judulnya kita buat nasional agar bisa menjadi percontohan untuk semua orang se-Indonesia, Bapak Ibu. Nah, yang didahulukan di dalam judul adalah temuannya. Hasil penelitian itu temuannya apa? Nah, ini kita lihat di sini. Penelitian ini adalah bagaimana menciptakan satu pembelajaran yang menarik, gitu, yang efektif di kala daring, di kala COVID kemarin. Berarti ada kreativitas ya. Berarti judulnya kreativitas pembelajaran daring, gitu. Ya, karena temuannya adalah bagaimana menciptakan satu pembelajaran daring yang efektif, menyenangkan, meskipun dalam suasana yang tidak menyenangkan, yaitu COVID begitu. Gitu ya. Jadi hasil penelitiannya yang dioper ke depan. Ya, temuannya yang dioper ke depan. Begitu. Ya, dan dibuat menjadi umum. Tahun,
Tanggal, kota itu tidak dicantumkan di dalam judul. Tahun, tanggal, kota itu menjadi studi kasus di dalam isi. Ya, di dalam isi bukunya. Begitu. Sama untuk judul yang di pendahuluan pun juga bisa dialihkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Caranya seperti itu. Oke, baik. Nah, kelemahan yang sering terjadi nih Bapak dan Ibu, yang paling sering saya temukan, terutama ketika saya mendapatkan ini tolong dicek begitu ya, ini hasil konversi, benar nggak konversinya gitu. Ada beberapa kelemahan yang saya temukan. Pertama, seringkali memang secara topik masih bagus, topiknya masih bagus begitu ya, sayangnya secara data itu sudah tidak relevan. Nah, kadang penulisnya enggan nih untuk melakukan pembaruan data dulu ya. Nah, ini pasti ditanyakan, ini datanya sudah ada yang baru loh, yang ini sudah tidak relevan. Nah, ini kadang jadi Bapak Ibu mohon izin ya. Jadi cari dulu data dan fakta terbarunya untuk melengkapi kebaruan dari data-datanya. Pengutipan dilakukan secara asal. Karena dia ngopi paste begitu Bapak Ibu, hasilnya asal gitu ya. Nah, itu tidak memperhatikan kaidah, ini mohon izin ya. Belum mahir melakukan parafrasa, tidak apa-apa, tapi saya mohon izin Bapak dan Ibu untuk tidak copy paste. Nah, sekali lagi, sekarang banyak sekali AI yang dapat kita gunakan ya untuk membantu parafrasa. Boleh digunakan, tapi untuk membantu saja, bukan untuk menggantikan ya. Karena itu bahasa mesin bagaimanapun juga, bukan gaya menulis Bapak dan Ibu. Ya, gunakan sebagai daya dorong. Ya, alat untuk mendorong Bapak dan Ibu menemukan ide bagaimana untuk harusnya saya tulis seperti ini begitu. Nah, gitu ya, untuk memperoleh itu, gitu ya, memperoleh itu. Ragu untuk menggunakan kata ganti. Seringkali beberapa naskah saya lihat ada yang menyajikan masih menggunakan kata penulis, peneliti. Nah, boleh kok Bapak Ibu menggunakan kata saya, Anda di dalam buku? Boleh. Buku ilmiah populer boleh sekali Bapak itu, Bu ya. Karena itu akan membuat jarak antara Bapak Ibu sebagai pemilik ide dengan pembaca tidak jauh. Pembaca kita ajak secara aktif bersama-sama untuk memahami tulisan kita. Miskin gambar. Jangan takut ya Bapak Ibu memberi gambar. Kadang-kadang saya menemukan buku dari halaman 1 sampai halaman terakhir nggak ada gambarnya Bapak Ibu. Masya Allah. Tunuh bacanya. Bacanya tunuh saya gambar. Ya, silakan hadirkan gambar. Ya, boleh foto, boleh ilustrasi tentu yang sesuai dengan narasinya. Nah, ini memang ada sesi khusus nih Bapak Ibu ya untuk bagaimana Bapak Ibu menghadirkan sebuah gambar gitu ya. Mudah-mudahan lain waktu lagi. Ya, tapi tolong jangan takut untuk menghadirkan gambar. Paling tidak ya dalam satu bab itu adalah 3 lah gitu ya Bapak Ibu, ada 3 gambar deh. Ya. Ada 3 gambar, bagusnya ambil sendiri ya gambarnya, fotonya. Tapi tentu boleh menggunakan gambar dari internet, boleh. Asalkan dicantumkan sumbernya, ya. Tenang kok, Undang-Undang Hak Cipta kita itu baik. Baik Bapak Ibu. Baiknya apa? Cukup mencantumkan sumbernya, tidak harus izin sama yang punya. Coba kalau kita harus izin sama yang punya, kapan kita dapat izin ya kan? Nah, alhamdulillah undang-undang kita hanya cukup sampai pada mencantumkan sumbernya. Terakhir, biasanya kurang kosakata dan pengetahuan kebahasaan, ya sehingga beberapa kata tuh monoton begitu ya, berulang dan mungkin dalam proses penulisan pengetikannya masih agak berantakan begitu biasanya karena kebahasaan ya, terutama di kata di frasa ya, misalnya kata tanggung jawab, mempertanggungjawabkan itu kan seharusnya digabung begitu ya. Itu masih dipisah, mempertanggung spasi jawabkan gitu ya. Itu seperti itu beberapa kelemahan yang masih banyak kami temukan begitu ya, khususnya saya yang menemukan di naskah-naskah yang dikonversi begitu. Nah, itu kurang lebih Bapak dan Ibu hal-hal yang mudah-mudahan do and don't-nya begitu ya. Boleh dan tidaknya, harus dan mungkin sedikit toleransi begitu ya, dilakukan oleh seseorang yang akan coba mengalihkan hasil penelitiannya menjadi sebuah buku. Dan saya kira tidak ada hal yang sulit, semuanya bisa dipelajari Bapak Ibu, maka menulis merupakan sebuah kompetensi karena ada pengetahuan dan keterampilan yang dapat kita latih. Tentu di awal akan selalu ada kendala, tapi mudah-mudahan bukan untuk menjadikan kita berputus asa untuk menyelesaikan tulisannya. Begitu ya. Sekali lagi, saya berharap sekali Bapak dan Ibu, mari kita berikan apa yang sudah begitu banyak yang kita terima. Dan cara mudah untuk memberikan apa yang kita terima adalah melalui tulisan di dalam buku.
Itu barangkali Pak Adit, paparan dari saya untuk kali ini. Mudah-mudahan meskipun agak sedikit tergesa, tidak mengurangi pemahaman. Namun apabila ada hal yang mungkin perlu kita konfirmasi bersama-sama, perlu kita diskusikan bersama-sama, Bapak dan Ibu, silahkan. Dan setelah ini mungkin saya serahkan kembali dulu kepada Pak Adit. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada lisan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Epik sekali lagi atas materinya yang sangat luar biasa dan insightful sekali. Saya juga tadi ada beberapa catatan menarik. Jadi yang membedakan kita dengan peneliti lain adalah saat kita bisa menerbitkan buku. Jadi buku yang bagus adalah buku yang terbit. Betul ya? Seperti itu ya Betul Bu ya? sekali. Hasil Betul. Terus penelitian yang juga bagus adalah yang sampai kepada masyarakat. betul. Terus juga mungkin Bu, kalau saya ingin nulis buku pengantar tidur, berarti nggak usah pakai gambar ya Bu ya, biar pada ngantuk penulisnya. Jadi Gitu saya Pak apa Adit. teksnya banyak, nggak pakai gambar, tapi judulnya buku pengantar tidur. Mungkin itu Iya, lebih efektif ya Bu ya. itu lebih efektif saya kira. Oke, oke. Kali ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin saya bacakan beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Saya izin menanyakan. Saya ingin membacakan, mohon maaf. Mungkin pertanyaan pertama dari Eng Rio. Bagaimana cara lulus ISBN? Karena kemarin malah direview jika penelitian tanpa ISBN, padahal kita butuh ISBN-nya. Mungkin dijawab satu persatu aja, Bu. Baik, siap Ya. Pak Adit. Terima kasih Pak Engrio. Salam kenal Bapak. Iya, bagaimana sih lulus ISBN ya? ISBN mungkin memang sekarang akhir-akhir ini mungkin sudah mau tahun kedua ya, agak sedikit lebih disiplin. Saya katakan sih lebih disiplin ya dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Karena waktu saya mengelola penerbitan kok 3 hari saja sudah keluar tuh ISBN ya. Sudah keluar saja ya 3 hari tuh ISBN. Dan cukup mudah begitu ya, cukup melampirkan cover buku dan bagian halaman preliminary sudah keluar tuh ISBN. Padahal belum tahu juga tuh bukunya nanti akan terbit atau tidak. Nah, evaluasi-evaluasi tersebutlah yang membuat barangkali teman-teman di Perpustakaan Nasional membuat sedikit peraturan yang cukup disiplin begitu ya untuk pengajuan ISBN. Sebetulnya Bapak Ibu, bagaimana untuk lolos ISBN adalah Bapak Ibu gini, ISBN itu kan book ya, terikat book, standar book. Jadi bukan artinya penyajiannya memang harus buku Bapak. Ya, Bapak Ibu, buku harus buku. Nah, ini yang sering terjadi kemarin itu banyak sekali buku-buku yang isinya merupakan tadi itu karya ilmiah yang dibukukan saja. Karya ilmiah yang dibukukan saja. Akhirnya bab satunya pendahuluan, 1.1 latar belakang, sajiannya tidak buku. Sajiannya karya ilmiah, bentuknya buku. Nah, itu tidak akan mendapatkan ISBN, Bapak. Gitu ya, tidak akan mendapatkan ISBN sekarang karena itu dianggapnya adalah hasil penelitian yang hanya disusun dalam buku saja, bukan penyajian buku. Nah, maka itu saya berharap sekali Bapak dan Ibu dapat melakukan konversinya dengan baik seperti tadi. Ya, minimalnya dari penampilan dulu deh, dari penampilan gitu ya, judul bab, subjudul, ya tidak lagi mencirikan gaya penyajiannya karya ilmiah. Begitu ya. Kalau karya yang Bapak Ibu sajikan sudah sajiannya buku, insya Allah keluar Bapak dan Ibu. Ya, insya Allah keluar. Karena sejauh ini alhamdulillah gitu ya. Naskah-naskah yang saya konversi alhamdulillah keluar ISBN-nya Bapak Ibu. Ya, ini keluar juga nih. Yang baru kebetulan saya dari ada kegiatan di PUPR keluar juga Bapak Ibu. Ini dari disertasi. Kami memperoleh ISBN-nya karena sajiannya berarti sudah buku. Jadi sajiannya memang buku. Nah, itu yang sering tidak terjadi itu. Demikian mungkin Pak Adit ya. Jadi mohon diperbaiki dulu penyajian bukunya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Mas Zaki Rahmat. Bagaimana jika saya mau membuat buku dengan teman saya, tetapi dari 2 skripsi yang berbeda? Jadi mungkin inti pertanyaannya gimana cara menentukan penulis 1 dan 2-nya? Mungkin Bu, seperti itu.
Oke, baik. Dua skripsi yang berbeda, apakah ini juga satu penulis, satu skripsi? Misalnya Pak Zaki dengan dengan A gitu ya, antara A dengan B ini masing-masing membawa skripsi masing-masing atau dari dua skripsi soalnya berarti Konteksnya dua skripsi ya, dua orang. masing-masing. Gitu. Penulisnya 2 orang. Tetapi dari dua skripsi. Berarti skripsinya 2 nih Pak Adit. Iya, Jadi skripsinya 2. sepertinya contohnya misalnya skripsi saya dengan Mm-mm. skripsi Pak Adit begitu digabungkan jadi Iya, satu, dijadikan satu buku. Lalu siapa penulis pertama, penulis keduanya. Baik, iya betul. ya. Pertama mungkin ini proses penggabungan juga harus memperhatikan bahwa memang topiknya sama ya. Topiknya beririsan bukan sama. Ya, topiknya beririsan, pembahasannya pun juga mengerucut pada satu pembahasan yang sama nih dari dua topik skripsi yang ditulis oleh 2 orang begitu. Lalu siapa penulis pertama, penulis keduanya? Kesepakatan Bapak. Kesepakatan. Kenapa? Karena pertama ada penulisan tata urutan nama penulis pertama bisa dilihat ada kesepakatannya adalah siapa yang jabatannya tertinggi. Bisa dilihat dari situ. Ya. Kedua, yang kontribusinya paling banyak. Itu menjadi penulis pertama. Begitu ya. Dari sisi jabatan, yang jabatannya tertinggi menjadi penulis pertama, atau yang kontribusi menulisnya paling banyak, maka yang menjadi penulis pertama. Namun apabila misalnya sama-sama ininya secara kontribusi kok sama, silahkan disepakati saja. Apabila menulisnya memang lebih dari 1 orang. Ya, kecuali 2 hal tadi itu terpenuhi, ada jabatan dan ada kontribusi, maka itu bisa menjadi salah satu pilih alternatif untuk menentukan siapa yang akan menjadi penulis pertama dan siapa yang menjadi penulis kedua. Gitu ya. Apabila itu tidak ada artinya kita mah bareng-bareng aja menulis ya, silakan. Itu kesepakatan saja siapa yang menjadi penulis pertama atau siapa yang menjadi penulis kedua. Ya. Demikian Pak Adit. Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya dari M. Nikal Zaki. Perihal penggunaan gambar dengan mencantumkan sumber, apakah undang-undang tersebut juga berlaku bagi buku yang dijual secara komersil? Mungkin tadi ngefit recall undang-undang perihal hak cipta Ya. seperti itu. Hal ini termasuk Bapak. Jadi karena memang kita tidak ada saya juga nggak tahu ya, kita harus bersyukur atau gimana gitu ya dengan undang-undang kita yang sedikit ambigu begitu ya. Tidak terlalu tegas begitu ya. Tapi sampai saat ini bahwa untuk gambar tersebut boleh digunakan untuk kebutuhan pendidikan yang meskipun bukunya akan diperjualbelikan. Begitu, selama memang kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Yang tidak boleh adalah misalnya untuk beriklan, Pak. Nah, kalau untuk beriklan ini tidak diperkenankan untuk yang seperti itu. Tapi kalau untuk buku, selama itu kategorinya pendidikan, pengetahuan, begitu, dan itu akan diperjualbelikan, diperbolehkan. Tapi dengan catatan, Bapak mencantumkan, Ibu mencantumkan sumbernya dengan jelas. Ya. Nah, apabila begini, mungkin sedikit saya singgung. Untuk gambar itu Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu menggunakan gambar milik sendiri, gambarnya milik sendiri nih, foto sendiri, tolong jangan lagi menggunakan kata atau sumber gambar itu dokumen pribadi, dokumen penulis. Jangan ya. Jadi cantumkan saja nama pemilik gambarnya siapa. Ya. Tapi kan saya penulisnya di situ. Ya, oke. Namanya penulisnya adalah Epic misalnya begitu ya. Lalu saya menuliskan dokumen penulis dengan merujuk bahwa kalau penulis berarti ke penulisnya berarti ke saya gitu. Misalnya, buku tersebut, buku saya ini dikutip oleh Pak Adit gambarnya. Pak Adit akan mencantumkan siapa di bawah gambar itu sumber gambarnya? Dokumen penulis juga kan? Kenapa? Karena di buku sebelumnya tertulisnya dokumen penulis. Nah, ketika ditempel di bukunya Pak Adit, menjadi dokumen penulisnya Pak Adit, bukan jadi dokumen penulis saya. Nah, yang harus hati-hati di situ Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu menggunakan gambar, maka tolong cantumkan pemilik gambarnya. Yang perlu hati-hati apabila Bapak Ibu mengambil dari internet. Nah, seringkali misalnya contohnya saja, detik.com, mohon izin ya, dari Detik misalnya. Dari Detik itu menggunakan gambar nih, ada gambar bis gitu ya, bis kecelakaan bis lah di tol gitu ya. Di bawahnya itu ternyata dia ngambilnya dari mana? Misalnya dari Kompas. Dari mana? Dari mana? Belum tentu.
foto yang ada di situ adalah foto yang dihasilkan oleh si Detik. Nah, tolong cek di bawahnya. Nah, itu yang dicantumkan ya, Bapak. Jadi selama kita mencantumkan sumbernya secara valid, tertelusur ya, kalau bisa diupayakan dari sumber pertama, maka itu diperkenankan. Silahkan untuk digunakan secara komersil, tapi bukan untuk iklan. Gitu ya, iklan, baliho gitu, itu tidak diperkenankan kali itu. Ya, tapi kalau untuk buku pendidikan boleh, untuk buku pengetahuan boleh. Silakan. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya agak banyak yang nanya Ibu, mungkin karena topiknya menarik, jadi mungkin masih ada beberapa pertanyaan lagi. Boleh, aman Pak Adit, silahkan. Oke, pertanyaan selanjutnya, izin bertanya terkait buku monograf, kalau di POPAK kan harus memenuhi struktur yang masih mirip dengan penelitian, yaitu rumusan masalah, ada metode dan hasil. Sementara jika diajukan ke ISBN, hal Masih tersebut tidak tidak dapat diberikan ISBN, sementara syarat PAK buku harus ada ISBN-nya. Mohon arahannya. Betul, baik. Aduh, PR lagi ya ini. Kami memang masih berbenturan Bapak Ibu dengan PAK ya. Baik. Saya senyum kalau sudah bicara PAK nih. Pak Ridwan senyum-senyum juga nih. Ya, karena memang untuk terminologi di PAK ini mohon izin belum selaras ya, baik secara terminologi internasional maupun terminologi dari undang-undang. Seperti misalnya buku referensi, antara buku referensi dengan buku ilmiah populer, dengan buku monografi ini juga tipis sekali perbedaannya ya, tipis sekali perbedaannya. Sedikit mungkin terkait monografi Bapak Ibu. Monografi ini adalah bukti hasil penelitian Bapak dan Ibu yang berkelanjutan. Itu sebetulnya, ya. Jadi seseorang kalau saya baca buku dari beberapa penulis luar negeri yang mengategorikan monografi itu sangat, kalau dibilang mungkin orang yang bisa menulis monografi itu adalah orang yang minimalnya sudah 10 tahun lah gitu menekuni bidang tersebut. Begitu. Jadi penelitiannya itu sudah banyak di bidang itu dan sangat fokus hanya bidang itu saja. Hanya bidang itu saja begitu ya. Dia tidak kemana-mana. Contohnya misalnya katakanlah penyakit kanker deh. Penyakit kanker kan banyak ya Bapak Ibu ya gitu kan. Kanker tuh banyak misalnya. Terus ada seseorang yang dia tuh menelitinya misalnya ada kanker otak gitu. Nah, kanker otak ini sendiri kan ada kanker otak batang apa dan sebagainya itu macam-macam Bapak Ibu. Nah, dia hanya mempelajari saja misalnya kanker otak di batang otak. Udah hanya itu saja. Ya, dia tidak mempelajari kanker di bagian otak lainnya. Ya, meskipun kanker di kepala itu sangat banyak. Bahkan ketika misalnya kanker batang otak itu nanti dapat menimbulkan kanker sumsum tulang belakang dan sebagainya gitu. Bahkan itu ketika itu berdampak pada bagian lain, dia tidak mempelajari itu. Dia hanya meneliti kanker di batang otak. Itu saja. Nah, itu dia lakukan bertahun-tahun. Nah, itulah yang dimonografikan. Sebetulnya begitu. Jadi memang kalau saya bilang sih monografi ini adalah hasil penelitian yang luar biasa. Saya sangat menyarankan sekali Bapak Ibu yang sudah bertungku lumus selama dalam penelitian satu bidang wajib menulis monografi kalau menurut saya gitu ya, karena itu sangat bermanfaat. Sumber ilmu yang paling emas kalau saya bilang gold gitu ya, itu adalah monografi karena betul-betul diteliti oleh orang yang betul-betul di situ gitu ya, sangat tekun di situ gitu. Nah, hanya memang Bapak Ibu penyajiannya di PAK masih seperti penyajian buku ilmiah, seperti karya ilmiah. Itu kemungkinan besar akan nabrak ya di ISBN tidak dapat ISBN Bapak Ibu. Tidak dapat ISBN memang gitu ya. Nah, ini memang yang kami sendiri pun juga agak sulit untuk mempertemukan begitu ya, karena PAK-nya tampaknya memang harus melakukan penyesuaian dulu nih. PAK-nya harus melakukan penyesuaian begitu ya. Apabila itu belum dilakukan penyesuaian, ya akan sulit untuk mendapatkan ISBN begitu ya. Sementara yang tetap kalau untuk monografi juga tetap Bapak Ibu tetap dihadirkan pendahuluan dan sebagainya, tapi dengan judul-judul yang memang menampakkan pendahuluan tapi bukan judul pendahuluan. Begitu juga bab 2, bab 3 dan seterusnya. Dengan judul buku ya, bukan karya ilmiah. Jadi mohon izin Pak Agung, memang untuk ini masih berbenturan ya, untuk hal ini masih berbenturan. Jadi ke ISBN pasti
agak ditolak gitu. Pasti yang dapat penolakan. Jadi memang harus ada perbaikan dulu di PAK-nya tampaknya. Demikian Pak Adit. Mohon maaf mungkin untuk jawaban ini saya sedikit ngambang ya, karena ini terkait kebijakan nih. Di Betul, PAK-nya yang betul. kita harus melakukan Ya, penyesuaian. Oke, kita lanjut ke dua pertanyaan terakhir. Mungkin saya akan langsung gabungkan dua pertanyaan itu menjadi satu pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya, intinya bagaimana cara menghindari plagiarisme pada penulisan? Apakah hanya mencantumkan eh, tugas akhirnya di daftar pustaka saja atau ada tips lain? Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, eh, ingin sedikit dijelaskan Oh tentang ya, CBN. QRCBN, manfaat dan keuntungan bagi penerbit dan penulis seperti apa? Kurang lebih seperti itu, Bu, pertanyaan terakhir. Baik. Baik. Ya, ini terkait legalitas ya untuk pertanyaan pertama. Terkait legalitas ini merupakan satu hal yang sangat penting sekali ya untuk penulis karena itu memastikan bahwa tulisan kita ini valid gitu ya, bukan abal-abal gitu ya. Sangat baik sekali pertanyaannya. Ya, baik, begini. Untuk karya orang lain yang kita gunakan, pertama Bapak dan Ibu, kalau untuk di buku ada perlakuan yang berbeda dengan karya ilmiah. Apabila karya ilmiah, contohnya di artikel ilmiah, maka sumber itu harus terujuk dan dirujuk. Jadi ada di body text, wajib ada di sumber rujukannya, ada di daftar rujukannya. Yang ada di daftar rujukan, maka wajib ada juga di body text-nya. Makanya kalau di artikel ilmiah tidak menggunakan penamaan daftar istilah, tapi reference atau daftar, bukan daftar pustaka, tapi reference atau daftar rujukan. Namanya begitu. Ya kalau untuk di karya ilmiah. Kenapa? Kan harus terujuk, dirujuk, dirujuk, terujuk. Linear. Gitu, harus garis lurus. Nah, beda hal apabila di buku. Di buku, daftar pustaka itu bisa dibagi menjadi minimalnya 2 bagian untuk sumber referensi dulu ya. Pertama adalah sumber bacaan. Sumber bacaan di mana karya ini hanya Bapak Ibu baca untuk menambah inspirasi. Ya, misalnya nih, wah saya sedang ingin membahas topik tentang apa tadi misalnya akibat dari penggunaan kemoterapi yang lama begitu ya. Nah, Bapak Ibu ini kurang nih referensi. Sebetulnya bahannya sudah ada gitu, tapi bagaimana menyajikannya dengan baik? Nah, ini belum tahu nih mau dari mana dulu nih mulainya gitu. Searching lah ya, lakukan pencarian, peramban kemana-mana begitu ya, atau baca buku juga langsung. Oh, saya kemarin baca buku itu cara menyajikannya itu begini nih enaknya. Gitu ya, cara menyajikan materi itu begini enaknya. Nah, buku itu hanya dibaca, tidak Bapak Ibu kutip satupun. Ya, hanya memberikan inspirasi kepada Bapak dan Ibu, memberikan insight saja saat kita menulis. Itu perlu dicantumkan? Cantumkan Bapak Ibu sebagai sumber bacaan di dalam daftar pustaka. Bukti penghargaan kita kepada penulis karena ia sudah memberikan bantuan inspirasi kepada kita. Nah, itu sumber bacaan. Yang kedua, sumber rujukan. Sama seperti tadi. Berarti ada bagian dari buku atau sumber informasi lainnya yang kita baca, yang kita kutip. Yang kita kutip. Begitu. Ya, yang kita kutip. Nah, maka itu harus dicantumkan. Itu lebih wajib lagi, begitu ya. Nah, jadi di buku seperti itu, Pak. Ya, jika memang dibaca dan itu memberikan pengaruh kepada proses penulisan kita, cantumkan sebagai sumber bacaan. Apalagi jika dikutip, maka itu juga wajib ada di daftar pustaka. Itu fungsinya daftar pustaka. Jadi jauh lebih umum dibandingkan dengan referensi. Gitu ya. Semua yang kita baca meskipun tidak dikutip, begitu ya. Tapi selama itu membantu kita dalam proses penulisan, maka cantumkan sebagai sumber bacaan. Nah, tentu yang dikutip. Makanya biasanya kalau di daftar pustaka itu ada sumber bacaan, ada sumber kutipan. Bahkan tambahan satu lagi Bapak Ibu, sumber gambar. Nah, sumber gambar yang diambil dari internet, itu URL lengkapnya taruh di daftar pustaka, jangan lupa ya, taruh di daftar pustaka. Jadi ada 3 biasanya. Gitu. Seperti itu Bapak. Kemudian untuk QRCBN. QRCBN itu sebetulnya Bapak Ibu begini, tidak semua buku memerlukan ISBN. Ya, buku-buku yang akan digunakan secara internal, ya mungkin tadi seperti sayangnya ya kalau monografi, kalau misalnya masih mengikuti PAK ya sebetulnya mungkin QRCBN begitu ya. Tapi sayangnya ketika dimasukkan ke PAK jadi nggak masuk karena harus ISBN. Jadi ISBN itu adalah bukti legal terbitnya buku.
ya, bukan kualitas buku, bukan menentukan kualitas buku, bukan berarti bahwa buku yang memiliki ISBN adalah buku yang paling bagus. Tentu Bapak Ibunya bukan. Ya, bukan. Jadi itu tidak menentukan kualitas buku, tapi sebagai catatan medis. Kalau dokter tuh ada catatan medisnya begitu. Nah, itu buku, itu ISBN. Nah, untuk buku yang mungkin tidak dapat memperoleh ISBN dari Perpusnas, misalnya karena tadi itu penggunaannya secara internal, begitu ya, secara teknis pemasarannya tidak nasional, maka Bapak Ibu silakan untuk menggunakan QRCBN. Itu salah satunya. Sehingga nanti dapat memudahkan ketika dalam proses jual beli, ya, ada pemindai alat pindai, begitu ya. Alat pindainya itu dapat memindainya dengan menggunakan QRCBN. Itu mungkin salah satu kebutuhan marketingnya, Pak. Begitu ya, secara kebutuhan marketingnya, karena buku memang ya tidak harus semuanya punya ISBN ketika memang kebutuhannya terbatas atau jumlah cetaknya memang bukan jumlah cetak nasional. Jenis penerbit kan ada yang besar, sedang, dan ada yang kecil. Begitu ya, mungkin untuk penerbit kecil yang kebutuhan penerbitannya belum banyak dan kebetulan bukunya juga tidak perlu menggunakan ISBN, ya silakan, tidak perlu di ISBN kan Bapak Ibu, silakan menggunakan QRCBN untuk keperluan internal secara lokal. Begitu. Ya, silakan, itu keperluan marketingnya, memudahkannya di situ saja Bapak Ibu. Baik, sudah semuakah? Sudah Ibu. Itu tadi jawaban penutup sekaligus penutup dari sesi kali ini. Oh, izin sedikit Pak Adit, nanti mungkin materi Boleh? saya berikan ke Pak Ridwan ya. Nanti Pak Ridwan boleh untuk Boleh. beragi Boleh, ke boleh, Bu. teman-teman itu. Atau saya share di sini aja ya? Oh, saya sini aja. Di ini ya, di sini ya. Oke. Nah, Mungkin saya bisa mengutip satu kalimat yang menarik tadi dari Ibu Epi. Koreksi jika saya salah Bu tadi, tapi yang saya tangkap itu menulis itu memberikan sebanyak mungkin apa yang sudah kita terima. Jadi intinya ilmu yang sudah kita terima diakumulasikan menjadi karya untuk masyarakat luas. Seperti itu kurang lebihnya. Itu satu kata-kata yang membangkitkan gairah kita, calon-calon penulis ini, untuk segera mengejawantahkan ide-ide kita ke dalam karya yang bisa dilihat oleh masyarakat sebagai solusi dari perilaku masyarakat tersebut. Seperti itu. mudah-mudahan ya, tetap semangat. Dan harus menulisnya dengan bahagia. Betul, dengan bahagia. Dan ingat masukkan gambar ya Ibu ya, minimal 3 Ya, agar betul. tidak ngantuk. Benar sekali. Tolong jangan lupakan gambar. Iya, betul. Oke, teman-teman, selanjutnya kita ada foto bersama, sesi foto. Jadi diharapkan rekan-rekan Bapak Ibu mengaktifkan kameranya untuk sesi dokumentasi. Kita akan foto bareng. Ayo, teman-teman, diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Link presensi akan kami hadirkan setelah foto bersama. Jadi diharapkan rekan-rekan Bapak Ibu mengaktifkan kameranya untuk kita dokumentasikan. Oke, jangan malu-malu Bapak Ibu. Berikan senyum terbaiknya. Kita mungkin tunggu 1 menit sampai 10.45 untuk Bapak Ibu mengaktifkan bila ingin mengaktifkan kameranya. Oke, kita mulai sesi foto barengnya. Semuanya aba-aba ada di saya. Berikan senyum terbaiknya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi salam literasi. Karena sudah bukan masa-masa politik ya, jadi sudah bisa digunakan. 3, 2, 1. Oke. Selanjutnya, teman-teman panitia juga bisa share link presensi. Dan juga ada informasi tambahan bahwa tadi
akan ada souvenir menarik bagi dua penanya terpilih. Dua penanya terpilih tersebut nantinya akan dihubungi oleh tim Open Library terkait penanya terpilih dan juga mungkin pertanyaan yang insightful. Jadi untuk penanya terpilihnya itu yang pertama adalah Eng Rio dan yang kedua adalah Agung. Jadi nanti Eng Rio dan Agung itu dihubungi oleh pihak Open Library untuk mendapatkan souvenir menarik. Mangga rekan-rekan, ini sudah ada link feedbacknya, bisa sambil diisi juga untuk mendapatkan sertifikatnya, bisa langsung saja di scan atau di copy paste link feedbacknya. Itu nomornya nomor suruh. Oke, terima kasih kepada semua peserta atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada panitia yang bertugas pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Epik. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi ke depannya untuk bisa membahas lebih lanjut mengenai topik-topik yang dibutuhkan masyarakat di masa yang akan Dengan datang. senang hati, Pak Adit. Ya, mohon maaf jika terdapat kekurangan dari kami. Sampai jumpa di agenda open discussion selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Matur Ridwan. nuwun, Ibu Ya, Epik. Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Saya izin pamit ya, Pak Ridwan, Pak Adit, Bapak Ibu semuanya. Ya, Mas Ibu. mangga Mari matur nuwun. semuanya Matur nuwun. sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.